Saya Ratira Julian, saya lulusan dari RUMS STP Bandung tahun 2018. Sekarang saya bekerja di Intercontinental di bagian Instant Service. Instant Service itu bagian dari Departemen Front Office. Langsung aja ya, Instant Service itu kalau yang kalian tahu kan telepon operator ya. Telepon operator itu kan sebenarnya udah dulu banget dan itu sebenarnya sangat sempit cakupannya. Kalau sekarang itu di Intercontinental sendiri dan sebenarnya banyak hotel lain juga yang udah berganti jadi instant service karena mulai dari job description sama dari cakupan lingkupnya itu sudah lebih luas lagi. Jadi bukan hanya terima telepon aja, jadi untuk di instant service sendiri kita itu harus menguasain beberapa departemen lain. Gak cuma departemen lain tapi juga untuk knowledge umum juga di sekitar Bandung bahkan Indonesia. Dan yang paling penting tuh kita harus tahu knowledge hotel, mulai dari harga kamar yang paling penting, tipe kamar, overall tentang knowledge hotel itu sendiri. Apa yang aku bilang tadi kayak departemen lain, karena kita di instant service itu adalah center dari, maksudnya sentral dari telepon yang masuk dari luar dan dari dalam. Jadi kita juga mengintegrasikan atau menghubungkan antar departemen internal sama dari internal dan eksternal. Misalnya dari tamu atau vendor ke staff atau ke bagian internal kita. Dan juga kita harus bisa tahu knowledge misalnya kayak food and beverage, karena kita juga pada akhirnya akan taking order kayak menu in room dining kayak gitu. Kalau housekeeping ini aku contohin aja ya salah satunya. Kalau housekeeping itu karena kita juga akan bantu taking order atau take note tamu, misalnya request extra blanket, extra pillow, amenities dan lain-lain. Jadi kita harus tahu, bahkan sampai makanan juga di kitchen sampai pastry kita at least harus tahu beberapa jenisnya kayak pastry, rotinya, terus juga misalnya steak itu ada sausnya apa aja gitu. Terus kalau untuk di instant service sendiri, ini mau langsung ke dalam aja Pak. Ini ruangan instant service. Ini biasanya memang normally ditutup, cuman karena memang keadaannya lagi kayak gini kan kita staffnya lagi suka keluar masuk, jadi ini dibuka aja. Di instant service itu kalau di dindingnya sendiri kita ada banyak kertas. Ini tuh kertas informasi, jadi kayak mulai dari jenis wine di sini, contohnya ya jenis wine, terus menu, terus juga yang paling penting tuh kontak-kontak kayak kontak-kontak emergency, driver, dan rate. Kalau ini kita punya namanya in the know, jadi setiap hari kalau ada perubahan kita pasti ganti. Kalau ini yang tadi knowledge hotel salah satunya tentang opening hours, fasilitas hotel. Kalau di bagian sini tuh yang item not available kita tulis biasanya setiap hari diisi. Kita di instant service itu juga punya yang namanya problem tracker. Jadi kita misalnya ada tamu nelpon, dia ketinggalan barang atau kehilangan barang pas di hotel. Nah kita taruh dulu di satu program yang kita bikin sendiri di Excel namanya problem tracker. Kita masukin details tamu dan juga lain pokoknya yang kita perlukan dari tamu. Terus barangnya kalau barangnya ketemu kita taruh di sini lost and found to be claimed. Jadi kalau di instant service kita pakai sistem Opera. Nah di Opera itu kita akan bisa tahu mulai dari details tamu dan juga untuk harga per kamar. Untuk harga kamar itu kita tahunya dari Opera. Pokoknya Opera itu bisa dibilang memang krusial banget dalam pekerjaan instant service. Terus di instant service juga kita ada untuk job desk-nya. Di instant service sendiri sebenarnya kita itu kita angkat telepon itu untuk memberikan informasi either itu ke tamu atau ke internal. Selain itu kita juga bisa taking reservation, bagaimana caranya untuk ngebooking kamar. Terus kita juga di sini tadi kayak yang aku udah bilang taking order in room dining.
taking order, ibaratnya kayak order takernya housekeeping juga kayak gitu. Terus kalau ada emergency kita juga harus ketaruh di grup, namanya ada yang grup emergency. Biasanya ada tamu yang nelpon ke sini nih. Kalau kita angkat itu dan ternyata memang ada emergency, kita langsung gerak cepat karena kita yang pertama mengangkat telepon. Nah, ini Opera. Opera tuh kita awal-awal login dulu kan. Nah, yang pasti yang IS sering pakai atau instant service, yang pasti itu guest in house, biar kita tahu guest-guest yang lagi stay di hotel. Terus juga house status, biar kita bisa tahu berapa jumlah kamar yang occupied hari ini dan berapa pax kira-kira untuk breakfast gitu. Terus kalau instant service di Intercontinental kita menggunakan telepon ini yang ini banyak fungsinya, rada beda dari telepon biasa. Kita kalau misalnya ngangkat telepon, ini aku jelasin dulu cara untuk ngangkat telepon atau SOP kalau teleponnya dari luar. Kita ngikutinnya misalnya sekarang, selamat pagi Intercontinental Bandung Dago Pakar, this is Julian, how may I assist you? Jadi kita greeting terus bilang nama hotel, nama kita, dan offering help. Nah terus kalau misalnya dari dalam internal kita langsung sebutin nama departemen, kayak gini nih, instant service Julian speaking, how may I assist you, langsung. Last but not least, ini namanya microsystem. Nah, di sini nih kita taking order in room dining. Jadi ini sudah di sign in ya, ini pakai nama aku, udah sign in tadi. Intinya ini adalah untuk taking order in room dining. Jadi kita itu punya shift pagi, punya shift middle, siang, sama malam. Oke, aku langsung jawab. Kalau trainee boleh untuk taking order, kita awalnya supervise dulu, bantu dulu lah sambil liatin awal-awal gitu kan, karena kan pertanggungjawaban juga kan pakai nama kita tuh. Nah tapi nanti kalau beberapa kali udah lancar, bisa kok untuk taking order sendiri. Iya, dan itu juga berlaku untuk kayak telepon awal-awal pasti di supervise dulu. Tapi kalau untuk username-nya trainee emang nggak dapet. Jadi masih pakai username staff mulai dari Opera atau sistem apapun. Jadi untuk guest satisfaction kita itu ya masuk ke, sebenarnya bukan job description kita, tapi itu kan sebenarnya emang udah kewajiban kita sebagai staff hotel ya untuk ngelayanin tamu. Jadi kita harus selalu make sure untuk guest satisfaction. Tapi kalau di instant service kita itu ngebantuin guest relation untuk yang namanya courtesy call. Courtesy call itu kan kita telepon tamu untuk make sure everything lah. Nah kalau di Intercontinental sendiri untuk step-stepnya atau langkah-langkahnya kita tanya courtesy itu, kita ada dibagi jadi 3 tipe tamu. Jadi tamu yang baru check-in itu yang di bawah jam 9 malam. Jadi kalau udah check-in di atas jam 9 kita udah nggak usah telepon lagi. Kita itu tanyain mereka apakah kamarnya udah nyaman atau enggak, bla bla. Intinya kita make sure stay-nya so far bagaimana mulai dari check-in sampai mereka stay saat itu. Terus kita juga ada yang namanya guest in house, tapi ini yang VIP ya. Aku ngomongnya yang khusus VIP-nya. Jadi yang guest in house yang VIP-nya itu yang stay-nya lebih dari 2 malam. Terus itu kita tanyain kayak mereka, intinya kita tanyain aja mereka apakah yang ada perlu assistance lain selama kan mereka stay-nya agak lama tuh. Sama yang terakhir tuh ada namanya departure guest atau guest yang besoknya mau check out yang VIP. Kita list lagi, kita telepon satu-satu juga untuk offering assistance gitu, dan make sure untuk stay-nya sudah nyaman apa enggak. Kalau sejauh ini selama aku di sini ya, kalau untuk emergency yang sering terjadi, satu
blackout. Nah habis itu ada tamu yang emergency di kolam renang, misalnya dia kena beling jadi luka, atau pokoknya tamu yang cedera lah. Terus misalnya kalau ada tamu yang sakit, biasanya nelfon dia kayak nggak enak badan gitu kan, itu masuk salah satu emergency juga. Pernah ada yang sakit kayak sesak nafas gitu. Nah itu kita harus cepat kayak ngomongin ke langsung telepon dokter on call dan lain-lain. Nah di situ kita pokoknya semua emergency case kita langsung infoin. Ada namanya ada namanya emergency group di WhatsApp. Nah kita langsung info, nanti langsung di take care sama duty manager atau supervisor, pokoknya siapapun yang lagi in charge gitu. Cuman kalau kayak misalnya kamu ngebayanginnya kayak bom atau apa gitu, belum pernah dan jangan sampai sih. Kalau untuk komplain, yes, insan service juga melayani untuk komplain tamu. That's why kita harus menguasai lah knowledge sama step-step untuk handling komplain. Nah kita itu ya bedanya kalau front desk kebanyakan kan dapat komplainnya verbal nih, direct, tamu langsung ke depan mereka. Kalau kita lewat telepon, nah nanti kayak yang aku udah jelasin tadi, kita ada namanya problem tracker. Di problem tracker tuh kita masukin tamu yang komplain, detailsnya dan details komplainnya apa. Nah nanti kita bantu follow up. Dan kalau misalnya kita nih udah di luar kuasa kita, kendali kita, misalnya ada tamu yang sampai teriak-teriak atau bad temper gitu kan, atau pokoknya komplainnya berat dan kita udah di luar kendali kita langsung info ke supervisor atau manajer kita. Udah jelasnya semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di next session ini akan dilanjutin lagi sama Pak Uda.